Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Bersama saya, Patri. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang materi persamaan lingkaran. Kenapa sih persamaan lingkaran? Karena persamaan lingkaran termasuk materi yang langganan keluar di salah-salah TBK maupun sejak dulu yang namanya masih SBMPTN. Dan juga nih konon katanya persamaan lingkaran itu termasuk materi yang susah. Apakah begitu? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar dan kita mau bersungguh-sungguh, tidak ada yang susah. Bahkan mungkin menjadi materi favorit. Maybe. Nah, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe di bawah. Dan juga aktifkan notifikasi untuk informasi video-video terbaru di channel YouTube SMA DTBS Putri. Baik, selamat menikmati, selamat belajar. Semoga kita bisa sukses dan ini semoga menjadi salah satu wasilah bagi anak-anak Bapak untuk bisa kuliah di perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Oke, selamat belajar. Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu persamaan lingkaran. Di sini sudah ada gambar lingkaran itu dengan pusat di A, B dengan jari-jarinya R ya, dengan jari-jari R. Nah, persamaan lingkaran itu dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah X dikurang, saya ganti nih warnanya biar kelihatan, X dikurang A, lalu dikuadratkan ditambah Y dikurang B, lalu juga dikuadratkan, sama dengan jari-jarinya juga dikuadratkan. Nah, ini bentuk pertama. Dengan A dan B itu adalah pusat dari lingkaran itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita tulis komponennya dari persamaan yang seperti ini, pusat lingkaran adalah berada pada koordinat A, B. A itu berarti mewakili titik untuk sumbu X dan B adalah mewakili titik untuk sumbu Y. Dengan jari-jari adalah R. Contoh nih, sebagai contoh. Misalnya diberikan suatu persamaan lingkaran X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, yuk kita tentukan berapa sih pusat lingkarannya dan di manakah atau berapakah jari-jarinya. Nah, berarti kalau kita tentukan pusatnya, pusat lingkaran ini berarti berada di mana? Kita lihat A-nya yang mana? A-nya itu adalah ini. Tapi ingat, kalau X min A, pusat lingkarannya adalah A, berarti tandanya berkebalikan. Kalau X min 5, berarti pusatnya di 5. Tambah Y min 1, karena min 1 kebalikannya, berarti plus 1. Sehingga pusatnya adalah di 5,1 dengan A-nya 5, B-nya 1. Lalu jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar dari 4. Sama dengan 2. Nah, gampang ya? Insya Allah gampang. Anak-anak Bapak bisa menentukannya. Lalu, dalam bentuk lain, lingkaran juga bisa dinyatakan ya. Tidak hanya seperti nomor 1, tapi dalam bentuk yang nomor 2. Bentuk nomor 2, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini bedanya ditambah dengan AX. Lalu ditambah dengan B dikali sama Y, lalu ditambah C sama dengan 0. Jadi bentuk yang kedua ini lebih panjang gitu ya, lebih dijabarkan dari bentuk yang nomor 1. But it's okay, bukan berarti masalah. Karena kadang beberapa soal bisa dinyatakan dalam bentuk nomor 1 maupun dalam bentuk nomor 2. Kalau gitu yang bentuk nomor 1 ini, kalau kita tentukan gimana sih Pak caranya menentukan pusatnya atau jari-jarinya dari model yang nomor 2? Nah, caranya gimana? Pusatnya itu dinyatakan dengan min setengah dari A,
min setengah dari B. Jadi ibaratnya A kecil pada persamaan pertama itu sama dengan min setengah A. B kecil pada persamaan yang pertama itu sama aja dengan min setengah B dari persamaan yang kedua. Jadi min setengah dikali A itu apa? Angka yang berada pada koefisien X. Sementara B itu apa? Angka yang berada pada koefisien Y, min setengah B. Lalu jari-jarinya gimana Pak? Nah, sayang sekali kalau tidak seperti persamaan pertama yang jari-jarinya langsung kelihatan tuh. Tapi kalau dari persamaan yang kedua, jari-jarinya tidak langsung kelihatan, tapi harus dihitung. Cara menghitungnya gimana? Yaitu R adalah pakai akar nih sekarang. Akar dari apa? Akar dari bahasa kitanya begini. Pusatnya dikuadratkan masing-masing. Lalu dikurang C. Nah, pusat itu tadi apa? Pusat itu tadi adalah min setengah A. Kita kuadratkan. Tambah min setengah B kita kuadratkan. Nah, di sini, kuadratnya di luar. Di sini jangan lupa atau hati-hati dia selalu dikurang C ya. Dikurang C, jadi selalu negatif C. Contoh, kita lihat contohnya gimana sih soal yang seperti ini. Contoh. Tentukanlah pusat dan jari-jari dari lingkaran X kuadrat misalnya ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y kurang 5 sama dengan 0. Yuk kita tentukan pusatnya. Tadi pusatnya gimana caranya? Yaitu min setengah dari A. A itu adalah angka yang menempel pada X. Siapa? Si 2. Ini A-nya. B-nya yang mana Pak? B-nya yang min 6. C-nya yang mana? Berarti min 5. Yuk kita tentukan pusatnya min setengah dari A. A-nya itu 2, min setengah dari B. B-nya itu min 6. Sehingga pusatnya berada di min 1,3. Yes. Lalu jari-jarinya tadi apa? Bahasa gampangnya daripada rumus yang panjang-panjang seperti tadi, mending kita ingat cara gampang mengingatnya. Jari-jari itu adalah pusatnya kamu kuadratkan. Berarti min 1 kamu kuadratkan. Ditambah 3 dikuadratkan. Jangan lupa tadi gimana? Kurang C, minus C. Berarti min dari min 5. Oke, sekarang berapakah jari-jarinya? Maka jari-jarinya menjadi 1 ditambah 9 ditambah 5. Berapa tuh? 1 tambah 9 udah 10 ya. 10 ditambah 5 berarti akar 15. Nah, gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, ini konsep dasar dari lingkaran, yaitu 2 komponen penting yang selalu ada dalam lingkaran, yaitu yang pertama adalah pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Sekali lagi Bapak tekankan, ketika ada soal-soal yang berkaitan persamaan lingkaran, itu penting untuk memulai atau menghitung dari menentukan pusat lingkarannya dulu, yaitu bisa dengan cara A, B atau dengan min setengah A, min setengah B tergantung persamaan lingkarannya apa. Lalu yang kedua adalah menentukan jari-jari. Selalu diingat ya, mungkin ditulis tuh di catatannya, penting bahwa harus menentukan pusat dulu dan jari-jari. Oke, sip. Kita lanjut. Ini tadi tentang menentukan pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, dan berbagai jenis atau 2 jenis persamaan lingkaran. Nah, kita lanjut ke selanjutnya tentang rumus atau persamaan yang sangat membantu, yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lingkaran. Rumus-rumus yang membantu ya, yang cukup membantu. Baik ya, suka membantu. Nah, persamaan yang pertama yaitu tentang jarak antara 2 buah titik. Misalnya ada titik A di sini, ada titik B yang jauh di sana. Berapakah jarak mereka berdua? Misalkan A itu kita simbolkan dengan X1 koordinatnya, X1, Y1. Lalu si B ini koordinatnya misalnya nih X2, Y2.
Nah, maka jarak mereka berdua ini bisa kita tentukan dalam bentuk persamaan. D adalah akar dari apa, Pak? Akar dari X-nya kita kurangi. Berarti X1 kurang X2. Lalu dikuadratkan. Ditambah Y1 dikurang Y2 juga dikuadratkan. Nah, inilah jarak mereka berdua. X1 kurang X2. Boleh nggak Pak X2 kurang X1? Boleh, nggak masalah. Dan mau menentukan siapa X1, siapa X2 itu bebas. Selama sesama X dikurangkan, nanti dikuadratkan. Lalu sesama Y dikurangkan juga dikuadratkan. Jadi kalian boleh nih bebas nentuin siapa X1, siapa X2. Atau X1 kurang X2 maupun X2 kurang X1. Bebas, ya. Nah, yang kedua, nah ini yang cukup sering nih. Cukup sering keluar nih kalau saya perhatikan ya. Cukup sering yang nomor 2 ini akan kita pakai. Kalau yang nomor 1 itu jarak antara dua buah titik. Kalau yang kedua adalah jarak antara suatu titik ke garis. Nah, misalkan ada nih titik di sini si A yang jauh di sana. Lalu ada garis selanjutnya, ada garis di bawahnya mungkin begitu. Saya kasih garis dulu. Set. Nah, begitu. Persamaan garisnya mungkin kita tulis dalam bentuk umumnya, yaitu kok geser? AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Tadi titiknya misalnya adalah X1, Y1. Nah, berapa sih jaraknya si A ini ke garis? Kita kasih garis putus-putus di sini, ini menunjukkan jarak ya. Jarak. Misalnya kita simbolkan dengan D. D itu kalau dari persamaan nomor 2, D itu adalah mutlak dari A dikali dengan X1. Lalu ditambah dengan B dikali dengan Y1. Lalu ditambah dengan C. Dibagi per gitu ya, per akar dari, akarnya jelek banget, mohon maaf ya, kita ulangi lagi biar bagus. Akar dari cukup bagus lah ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Mutlaknya, mutlak artinya apa? Nilainya selalu positif ya. Nah, kalau diperhatikan nih, coba anak-anak Bapak perhatikan, siapakah si A, siapa B, siapa C. Nah, A, B, A, dan C itu adalah koefisien yang berada pada garis. A itu berarti angka yang nempel pada X, pada garis ya. B itu berarti yang nempel pada Y, dan C. C itu juga pada garis. Dan X1 dan Y1 itu adalah titik yang dimaksud. Yaitu titik A, jaraknya berapa? Nah, kita gunakan rumusan yang seperti ini. Oke, saya kotakin dulu deh biar semakin cantik dan indah dipandang. Biar di highlight kalau perlu ya di catatannya. Ini tuh rumus yang penting dan cukup sering membantu siswa bisa lulus ya, SBMPTN gitu ya. Nah, begitu. Kita lihat contoh pemakaiannya terutama yang nomor 2 ya. Bapak ingin fokus ke nomor 2 dulu. Misalkan pada lingkaran ya, kita bawa ke kasus pada lingkaran. Saya gambar dulu lingkarannya. Mohon bersabar ya. Nah, ada lingkaran, jadi bagus. Lingkaran ini misalnya dia memiliki pusatnya di titiknya berapa ya? Misalnya titik P di sini. Tebal sekali, sorry. Kita ganti dulu. Misalnya titik P di koordinat berapa ya gampangnya? 1,2 deh. Lalu ada garis, katanya sih menyinggung, katanya. Ada menyinggung lingkaran, tuh set. Wah, jadi bagus ya. Tentukanlah jarak dari titik P misalnya ke persamaan garis yang ada, ada bubur lewat. Persamaan garisnya adalah misalnya 3X ditambah 4Y kurang 5.
misalnya begitu. Sama dengan 0. Nah, jarak, misalnya kita ingin menentukan nih jarak dari P ke garis. Berarti kan dari P ke garis ini kalau di lingkaran apa namanya? R ya, jari-jari. Khusus pada lingkaran namanya jari-jari. Sehingga bisa kita tulis jadi seperti ini. R itu tadi ingat kembali, kita recall kembali rumusnya. Rumus itu memang tidak harus dihafal ya. Maksudnya begini, cara menghafal rumus itu salah satu caranya dengan banyak berlatih sehingga menjadi auto hafal gitu ya. Ya itu terserah cara anak-anak Bapak gimana cara menghafalnya. Tapi menurut Bapak salah satu yang paling efektif cara menghafal rumus kalau dalam matematika sih ya, itu dengan semakin banyak mengerjakan soal. Nah, kita ingat kembali tadi rumusnya adalah R atau D, tadi di soal di atas adalah D, sekarang berarti R, karena ini kita tahu jarak dari P ke garis itu adalah R. A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Berapa itu? Kita ganti. Ingat kembali bahwa kalau A, B maupun C itu angka koefisien yang berada pada si garis. Berarti A-nya berapa tuh? A-nya berarti 3. B-nya berapa? B-nya 4. C-nya berarti min 5. X1-nya yang mana Pak? X1-nya berarti si 1. Y1-nya yang mana? 2. Oke deh, kita substitusi semuanya ke persamaan sehingga menjadi A-nya 3. Saya kali dengan X1. Saya ganti deh warnanya biar kelihatan beda. Dikali 1 ya. Lalu ditambah B. B-nya tadi 4. Dikali siapa? Dikali Y1. Y1-nya tadi adalah 2. Lalu kita kurang ya. Kenapa dikurang? Karena C-nya negatif. Berarti min 5. Per berapa? Per dari akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga menjadi, yuk kita selesaikan. 3 kali 1, 3. 4 kali 2 itu 8. Dikurang 5 per. Nah, pernya berapa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu kalau sudah hafal Pitagoras langsung aja ya, biar cepat ngitungnya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16, dijumlahin jadi 25, lalu diakarkan berarti 5. Sama dengan, kita jumlahkan yuk, 3 tambah 8 itu 11, 11 kurang 5 berapa? 11 kurang 5, 6 ya. 6, berarti 6 per 5. Maka jari-jarinya adalah 6 per 5. Atau jaraknya adalah 6 per 5. Kalau di lingkaran berarti ini jari-jarinya. Begitu. Gampang ya, insya Allah. Gampang. Pasti bisa. Anak-anak Bapak pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Jangan malas ya. Terus berarti insya Allah akan terbuka tuh jalannya. Oke, kita tinggalkan yang berkaitan dengan jarak. Berarti yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah pertama tadi apa? Tentang menyatakan persamaan lingkaran, lalu menentukan pusatnya dan jari-jari, 2 komponen penting dalam lingkaran. Lalu yang barusan kita pelajari banget adalah jarak antara 2 titik. Kita ingat kembali biar nggak lupa. Jarak antara 2 titik tadi adalah X1, akar dari X1 dikurang dengan X2. Mau yang mana dikurangi dulu boleh, bebas selama sama X. Lalu juga Y-nya juga dikurangkan, jangan lupa dikuadratkan, lalu diakarkan. Lalu yang kedua, misalnya jarak antara suatu titik ke garis. Jarak antara suatu titik ke garis adalah bisa disimbolkan dengan D. Dalam kalau gambar ini berarti D ya. D adalah mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Catatan, ingat kembali catatan, mungkin tulis tuh di catatan anak-anak Bapak. Si A, si B, si C itu adalah angka atau koefisien pada garis, dan X1 dan Y1 itu adalah titik yang dimaksud. Oke. Yang ketiga yang kita bahas adalah tentang kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap lingkaran. BTW, ini pernah keluar di UTBK 2019. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada tiga posisi ya, atau 3 kedudukan.
Yang pertama nih, saya gambar dulu lingkarannya. Nah, begitu. Ada lingkaran. Misalnya kita ingin menentukan atau mencari kedudukan titik A. Saya tulis A-nya di sini. Nah, kalau dari gambar yang terlihat seperti apa? Bahwa A-nya terhadap lingkaran bagaimana? Berada di luar. A di luar lingkaran. Ya kan terlihat dia berada di luar lingkaran. Berarti kedudukan yang pertama dia berada di luar. Suatu titik berada di luar lingkaran. Saya highlight biar semakin cetar. Nah, tuh di luar lingkaran. Bagaimana Pak bagaimana sih ketentuan kalau suatu titik berada di luar lingkaran? Nah, kita ingat kembali persamaan lingkaran adalah, saya ganti dulu warnanya. Persamaan lingkaran bisa apa tadi? X kurang A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Ini tadi persamaan umum ya. Nah, di sini bedanya. Kalau suatu titik berada di luar lingkaran, maka dia tandanya lebih dari apa? Lebih dari jari-jarinya. Kalau model persamaan lingkaran pertama. Tapi kalau model persamaan lingkaran kedua, apa? Kita ingat kembali, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Nah, kalau tadi kan sama dengan 0. Kalau kasus di luar lingkaran, tandanya bukan sama dengan 0 lagi, tapi lebih dari 0. Lebih dari 0 ya. Saya highlight lagi nih, biar ingat. Nah, intinya lebih ya. Intinya lebih. Itu kedudukan nomor 1. Kedudukan nomor 2, saya gambar lagi lingkarannya. Nggak sama gedenya. Nah, lumayan sama ya. Saya kasih titik A-nya di sini nih. Tara gitu, A-nya di situ. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Si A-nya tepat berada di lingkaran. Kalau di bahasanya biasanya berada pada lingkaran. Nah, ini saya highlight lagi, berada pada lingkaran. Kita recall kembali persamaan lingkaran. Yang pertama adalah X kuadrat, X kurang A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat tadi ya. Nah, kasus yang titik tepat berada pada lingkaran, maka tandanya sama dengan. Kalau dari persamaan nomor 2, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C, ini juga sama. Yaitu harusnya warnanya beda ya. Udah deh, kelewat tadi. Sama dengan, nah, sama dengan apa? Sama dengan 0. Saya highlight lagi. Nah, ini juga deh saya ganti warnanya biar enak, biar sama dan seragam. Nah, begitu. Jadi kalau titik itu tepat atau berada pada lingkaran, maka tandanya sama dengan. Lalu yang nomor 3, jenis yang nomor 3 berarti bisa ditebakkan. Kalau nomor 1-nya di luar, nomor 2 itu berada, berarti yang nomor 3 kira-kira di mana? Berada, kok jelek? Jelek banget. Nah, lumayan cantik. Berarti yang nomor 3 itu titik A-nya berada di dalam. Kurang dalam, lebih dalam lagi. Boleh. Misalnya di sini. Nah, kondisi nomor 3 berarti
A-nya berada di dalam. Berada di dalam lingkaran. Di dalam. Nah, ini. Sehingga kalau kita ingat kembali persamaan lingkaran yang model 1 adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, kalau dia berada di dalam lingkaran, maka tandanya kurang dari. Kurang dari apa, Pak? Kurang dari jari-jarinya kuadrat. Ada bubur lewat. Saya udah lapar. Persamaan nomor 2, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Harusnya kan sama dengan 0, tapi kalau dia berada di dalam lingkaran, maka tandanya kurang dari apa? Kurang dari 0. Nah, gitu deh. Gampang ya? Cara menentukannya gimana sih, Pak? Ini saya tulis di sini, tahunya gimana atau cara pengerjaan di soalnya gimana? Caranya dengan substitusi. Substitusi titik yang diinginkan. Kemana? Ke persamaan lingkaran. Contohnya gimana? Yuk kita lihat contohnya. Saya pindah dulu ke bawah ya. Oh, kelihatan sesuatu. Contoh. Contohnya misalkan tentukan kedudukan titik A berapa ya? 1,2 pada lingkaran yang pertama X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, tadi caranya gimana? Tinggal kita substitusi saja. Kita substitusi titik yang diinginkan. Lalu kita bandingkan. Substitusi siapa? Yaitu 1,2. Memberikan hasil 1, X-nya berarti 1 ya. Ini X-nya, 2-nya berarti Y. Berarti 1 kurang 5 kuadrat ditambah Y-nya 2 dikurangi 2 kuadrat. Ini kita hitung dulu berapa. 1 kurang 5 itu 4. 4 dikuadratkan berarti berapa? 16. Tambah 0 berarti hasilnya 16. Padahal jari-jarinya 4. Berarti 16 lebih besar dari 4. Ya enggak? Ini kan jari-jarinya 4. Sehingga karena dia lebih dari jari-jari, maka titik A ini berada di luar lingkaran. Nah, itu contohnya. Nah, sampai di sini kita udah bahas beberapa topik. Yang pertama, persamaan lingkaran. Cara menyatakan persamaan lingkaran yaitu ada 2 bentuk ya. Kita lihat kembali ke atas biar ingat. Ya intinya pengulangan ya, supaya nempel di otak. Karena bila ini adalah ilmu baru, bila ini ada ilmu baru, maka butuh diulang-ulang supaya nempel gitu di otak. Kalau misalnya udah pernah, semakin diulang tentu semakin baik. Yang pertama, bentuk persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat lingkaran di A, B. Lalu yang kedua, kalau dia bentuknya panjang, X sama Y-nya dikelompokkan, X kuadrat ditambah Y kuadrat, tambah AX tambah BY tambah C, itu pusatnya di min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya gimana? Kuadratkan pusatnya dijumlah, lalu dikurangi dengan C. Lalu kita juga sudah belajar tadi beberapa rumus yang cukup membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu pertama jarak antara 2 titik, yaitu A sama B. Nih rumusnya udah ada. Lalu jarak antara suatu titik ke garis, ini juga rumusnya udah ada. Catatannya tadi apa? Bahwa dengan A itu B dan C adalah angka yang terletak pada garis ya.
dengan X1 dan Y1 adalah titik yang dimaksud. Lalu kita juga sudah mempelajari yang barusan banget adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kondisi, bisa di luar, bisa persis tepat atau berada pada lingkaran, dan bisa berada di dalam lingkaran. Yang membedakannya apa? Tanda. Kalau di luar itu tandanya lebih. Kalau di dalam lingkaran itu tandanya kurang dari. Kalau dia tepat persis berada pada lingkaran, maka tandanya sama dengan. Oke ya, sampai di sini dulu untuk bagian pertama. Insya Allah kita lihat nih soal-soal yang lebih menantang yang berkaitan dengan persamaan lingkaran atau aplikasi dari rumus-rumus yang barusan kita pelajari. Oke, jangan lupa bila ada pertanyaan ataupun ada komentar ataupun ingin request sama tadi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.